بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidzah, bapak-bapak, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizallahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, di malam yang ke-18 Sya'ban 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita kesempatan untuk hadir majlis guna sama-sama memanfaatkan waktu kita menelaah hadis-hadis Nabi kita yang tercinta, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Sambil diperbaiki. Suara kedengaran ya? Bisa didengarkan? Iya, alhamdulillah. Jamaah sekalian, kita sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan, atau bulan suci Ramadan makin mendekat kepada kita. Namun tidak mengapa untuk kita tetap lanjutkan pembahasan kitab tentang haji, ya. Karena pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan kitab puasa dalam buku kita ini sudah selesai, ya, sudah pernah kita bahas dalam beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu. Dan juga pembahasan-pembahasan terkait dengan ibadah puasa, ya, insyaallah akan ada waktunya, ada daurah-daurah yang akan membahas tentang masalah Ramadan dan ibadah puasa. Maka untuk pelajaran kita di malam Jumat ini tetap kita lanjutkan yang seperti biasanya, yaitu pembahasan kitab Al-Hajj dari kitab Lu'lu' wal Marjan ini. Dan juga digabung atau kira tekanan. Ya. Dan sebagaimana biasa juga kita akan memulai dengan sedikit memurojaah apa yang telah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Apalagi Masya Allah, donatur kita, muhsinin kita masih menyediakan hadiah yang sangat berharga, ya, Mushaf Madinah ukuran saku. Ada 3 sini, ya, 3 hadiah untuk malam hari ini. Sebenarnya masih ada sisa yang lalu juga, tapi penanggung jawabnya tidak ada, ya. Ya, insyaallah. Ya.
Kalau nanti di waktu yang lain dan sebelum Ramadan ya. Baik. Pertanyaan. Untuk semua ya. Bukan cuma ikhwat tadrib sekarang ya, pertanyaan untuk semua. Pertanyaan adalah siapa PJ-nya sini? Mana yang tunjuk? Ada mesti yang tunjuk. Siapa yang mau tunjuk? Tapi tidak berhak dapat hadiah. Ya. Artinya yang tunjuk itu betul-betul ikhlas ya. Tidak, karena kalau dia tunjuk tidak bisa dia angkat tangan. Kita, Masya Allah. Ya, lihat baik-baik siapa yang duluan angkat tangan. Ya, beri dikit supaya kita lihat baik-baik. Pertanyaan ada 3. Pertanyaan pertama 3 isi pertanyaannya. Tidak terlalu sulit, tapi butuh kecepatan. Pertanyaan, apa pembahasan pada malam Jumat yang lalu dan siapa yang membahas dan siapa yang membantu dia dalam membahas ya. Ada yang jawab? Paham pertanyaannya? Ya, siapa? Oh ya, Masya Allah. Bin Abdullah bin Hamad. Siapa yang terjemah? Betul? Taib. Antum sudah punya ini? Belum? Masya Allah. Antum hadir atau lihat di televisi, di YouTube? Hadir langsung? Masya Allah. Asanta. Tadabbur surat apa tadi? Al-Mu'minun. Taib. Sampai selesai? Tidak. Baik, pertanyaan kedua. 2 pertanyaan. Tadabbur surat Al-Mu'minun. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan, siapa yang cepat ya? Surat keberapa itu surat Al-Mu'minun? Dan berapa ayat yang dibahas oleh Syekh? Dan bacakan ayatnya. Kita, ya. Surat ke-23. Berapa ayat? 100 ayat lebih atau berapa ayat yang dibahas? Ya. Berapa? Jagi dulu. Biarkan beliau menjawab. Ya. Beliau bahas pertengahan surat atau di bagian akhir atau di awal atau gimana? Awal. Ya, coba kita baca yang dibahas. Sebelumnya ulangi. Fi salatihim khashi'un. Ada sebelum jagi dulu dah. Ya. Tapi gimana, sudah hampir benar? Nah. Betul cuma 2 ayat dibahas? 5 ayat. Iya. Ya? Oh gitu. Jadi gimana ini? Gimana Ustaz? Jadi tidak berhak. Saya kasih kisah tadi. Oh iya. Bisa kita kasih selain dari ini.
Ya, biar saya kasih Syekh. Ada kita punya nih, tapi tidak bisa kita baca kayaknya ini. Bisa aja. Masya Allah. Iya. Pertanyaan yang terakhir, karena tinggal satu hadiahnya. Sebutkan 3 poin terkait dengan pembahasan alladzina hum fi salatihim khashi'un. 3 poin saja terkait dengan pembahasan itu. Sesuai yang dibahas Syekh ya. Syekh bahas itu. Syekh bahas tentang masalah khusyuk. Ayah. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Iya. Apa pembahasan tentang khusyuk yang dibahas sama Syekh? Yang dibahas tentang khusyuk. Gimana caranya? 3 poin caranya tentang khusyuk. Nanti yang mana bisa. Lalu kedua, cuma satu dibahas. Gimana ini? Ya. Atau yang lain, apalagi yang ada? Ya, tidak apa-apa ya, karena susah dipindahkan ini, karena kecuali kalau mau bersepakat baku pinjam-pinjam beberapa hari ya, gantian baca ya. Ya? Apa dibahas tentang zakat? Sebelum antara zakat dan sholat, apa sebelumnya? Tadi juga tidak sempat dibaca oleh Ustaz tadi. Tumanina. Oh ya. Itu bagian khusyuk juga. Lagi satu. Yakin? Allah melihat. Ada di situ dibahas? Ada dibahas sama Syekh? Ya? 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 Wah. Ketua masjid dibilang bendahara masjid. Jadi gimana? Tidak berhak dapat hadiah? Kita sudah pernah dapat hadiah yang 2 pekan lalu? Ya? Belum pernah dapat? Oh ya, biar sempurnakan ya. Baca baik-baik dan usahakan dihafalkan ya. Ya, insyaallah nanti yang lainnya ya. Ya, kita bahas sekarang hadis kita. Ya, dan kita usahakan bisa tepat waktu ini karena ada juga pertemuan dai ya setelah badai Isya ini. Bab yang kita akan bahas malam hari ini adalah babu wujubi ad-dam. Bab tentang wajibnya dam alal mutamatti' atas orang yang haji tamattu', wa annahu dan bahwa dia idza adamuhu lazimahu saum 3 ayyam, dan jika orang itu tidak bisa membayar dam maka wajib baginya puasa 3 ayyam, 3 hari.
fil haji, di hari-hari haji, wa sab'ah, dan 7 hari idza raja'a ila ahlihi, jika telah pulang ke keluarganya. Hadis yang disebutkan dalam bab ini cuma 2 hadis, dan hadis kedua hanya mengisyaratkan juga pada hadis pertama. Karena itu kita baca sekalian insyaallah, lalu kita sedikit jelaskan tentang makna hukum kaidah yang terkandung pada hadis kita ini. Hadis ke-768, kata al-muallif rahimahullah, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamattu fi hajjatil wada', pada saat haji wada', bil umrah, dengan mengerjakan umrah, ilal hajj, dan nanti kemudian melaksanakan ibadah haji, wa ahda, dan beliau membayar atau beliau menyembelih al-hadi, fasaqa ma'ahu al-hadiya min Dzul Hulaifah, maka beliau membawa besertanya hewan sembelihan min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah, miqat kota Madinah atau miqat bagi penduduk Madinah. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai, fa ahalla bil umrah, memulai ibadahnya dengan mengucapkan ihlal untuk umrah. Summa bil haji, kemudian nanti untuk haji. Fa tamatta'a an-nasu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ilal haji, maka manusia, sahabat maksudnya, itu ikut bersama dengan beliau melaksanakan tamattu, dan nanti kemudian melaksanakan tamattu dengan umrah, kemudian nanti ibadah haji. Fakana minan nasi man ahda, di antara manusia, di antara sahabat ada yang menyembelih atau membawa sembelihan, fasaqal hadiyah, dan ada yang membawa hewan sembelihan, wa minhum man lam yuhdi, dan ada yang tidak memiliki hewan hadi. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Makkah, ke kota Makkah, qala linnasi, beliau berkata kepada manusia, kepada para sahabat, man kana minkum ahda, barang siapa yang menyembelih, fa innahu la yahillu li syai'in, maka tidak halal baginya sesuatu, haruma minhu, yang haram baginya pada saat ihram, hatta yaqdiya hajjahu, sampai dia menyelesaikan hajinya. Wa man lam yakum minkum ahda, siapa yang tidak membawa hewan sembelihan, falyatuf, maka silahkan dia tawaf, bil baiti, di Ka'bah, wa bis Safa wal Marwah, lalu tawaf di Safa dan Marwah, sa'i maksudnya, wal yuqassir, dan setelah itu dia silahkan memendekkan rambutnya, wal yuhlil wal yahlil, dan halal sudah, summa yuhilla bil haji, dan nanti kemudian dia berihlal lagi untuk ibadah haji. Faman lam yajid hadiya, namun siapa yang tidak memiliki hewan sembelihan, artinya yang tidak sanggup untuk menyembelih, falyasum salasata ayyamin fil haji, maka hendaknya sebagai ganti dari hewan sembelihan dia berpuasa 3 hari selama haji, wa sab'ah idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari
jika dia telah pulang ke keluarganya, ke negerinya maksudnya. Fatafa hina qadim Makkah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertawaf ketika dia masuk kota Mekah, wastalama rukna, dan beliau memegang rukun ya. Awal syai, pertama kali, maksudnya rukun sini Hajar Aswad ya. Thumma khabba, kemudian beliau khabba berjalan cepat. Salasata atwaf, pada 3 putaran pertama. Wa masya arba'an, dan beliau berjalan di 4 putaran yang tersisa. Faraka'a hina qada tawafahu, lalu beliau rukuk ketika beliau telah menyelesaikan tawafnya. Rukuk maksudnya salat setelah tawaf. Bil baiti, yaitu di Ka'bah, indal maqam, di maqam ya, di maqam Ibrahim, rak'ataini, sebanyak 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Fansarafa, kemudian beliau pergi. Fa'atas sofa, mendatangi sofa. Fatafa bis sofa wal marwah, beliau tawaf di sofa wal marwah, maksudnya sa'i. Sab'ata atwafin, sebanyak 7 tawaf, banyak 7 putaran maksudnya. Thumma lam yahlil min syai'in haruma minhu, kemudian setelah itu selesai semua prosesnya, beliau tidak tahallul dari apa yang tadinya diharamkan, artinya beliau masih dalam keadaan ihram. Hatta qada hajjahu, sampai beliau menyelesaikan ibadah hajinya. Wa nahara hadiyahu, dan beliau menyembelih hewan sembelihannya. Yauman nahri, pada hari nahr, hari sembelihan ya, tanggal 10. Wa afadha, lalu beliau tawaf ifadah. Fatafa bil baiti thumma halla, beliau tawaf ifadah di Makkah, di Ka'bah. Kemudian barulah setelah itu beliau tahallul min kulli syai'in, dari segala sesuatu haruma minhu, yang tadinya diharamkan baginya. Wa fa'ala misla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang lain juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahda, barang siapa yang punya sembelihan, wasaqal hadiya minan nasi, dan membawa hewan sembelihan bersama dengan Rasulullah pada waktu itu. Adapun hadis yang kedua, ini cuma menjelaskan hadis Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Urwah, dari Urwah, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, akhbarathu, memberitahukan kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi tamattu'ihi bil umrah, tentang tamattu beliau dalam umrah menuju haji. Fatamatta'an nasu ma'ahu, lalu manusia juga melakukan haji tamattu bimisli hadis Ibnu Umar as-sabiq, ya, sebagaimana telah disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar sebelumnya. Ya, ini hadis kita. Secara singkat ada beberapa faedah hukum pelajaran yang perlu untuk kita jelaskan. Yang pertama, di sini judul babnya adalah wajibnya dam. Apa artinya dam? Ya. Apa arti asalnya dam? Ya. Darah ya. Dam itu darah sebenarnya ya. Dam, darah. Jamaknya dima. Darah itu diistilahkan, itu makna bahasanya darah ya, tapi diistilahkan dia sebagai denda ya, sebagai denda. Jadi ketika ada denda berupa hewan sembelihan, maka diistilahkan dengan dam. Ada khilaf dari ulama kita, bagi orang yang mengerjakan haji secara tamattu, apakah layak dinamakan sebagai dam ataukah dibahasakan dengan hadiyu? Karena kalau dibahasakan dengan dam, seakan-akan orang yang tamattu itu
melakukan apa? Kesalahan. Padahal tidak ada kesalahan yang dilakukannya, tapi memang tamattu itu ada sembelihan yang disembelih, ya. Atas dasar inilah sebagian ulama, ya, yang mentarjihkan haji model ifrad, haji dengan cara ifrad, mentarjihkan ifrad dengan alasan bahwa cuma ifrad itu yang tidak ada dendanya. Ifrad kan tidak ada dendanya, dalam artian tidak ada bayar dam, dalam artian tidak ada sembelihannya. Mereka bilang di antara hal yang menunjukkan bahwa ifrad itu yang paling afdal, dan itu dilakukan juga oleh sebagian sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat senior lainnya. Lalu mereka juga beralasan bahwa kami kalau ifrad tidak ada yang harus kami bayar dari hewan, dam, ya. Adapun mereka diharuskan menyembelih, dan sembelihan itu dianggap sebagai dam, dibahasakan dalam buku fikih, ya, banyak dengan dam. Nah, ini di antara alasan sebagian ulama kita. Tapi jawabannya bahwa yang benar, bahwa apa yang disembelih oleh orang yang tamattu dan orang yang qiran bukan sebagai bentuk denda, tapi itu adalah bagian dari manasik, bagian dari rangkaian ibadah bagi orang yang memilih untuk tamattu dan untuk qiran. Bahkan justru itu yang menunjukkan keutamaannya, karena dia menyembelih, dan sembelihan itu tentu saja punya nilai lebih, ya. Dia menyembelih berarti ada lagi harta yang dikeluarkan, ada lagi pengorbanan, maka tentu saja ini pengorbanan yang tidak disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini justru sisi keutamaannya. Ala kulli hal, kita mau katakan di sini makna dam ini jangan diartikan sebagai denda, ya, tapi dialah dam yang dimaksudkan dialirkan darah, tapi ini adalah bagian dari rangkaian manasik haji untuk tamattu atau untuk qiran. Dan kalau tidak punya, ya ini judul babnya, kalau tidak punya hewan yang bisa disembelih, maka solusinya bagi orang yang tetap memilih, ya, kalau dikatakan saya tidak punya uang untuk menyembelih, ada solusinya, ifrad saja, ifrad. Karena ifrad tidak ada yang mesti disembelih, tidak mesti keluarkan uang. Tapi dia bilang saya mentarjihkan yang afdal tamattu, maka saya mau tamattu. Kita bilang sembelih, dia tidak punya uang untuk sembelih, maka jalan keluarnya adalah berpuasa, ya. Ini dulu biasanya dilakukan oleh teman-teman dulu, ya, kita dulu jamaah haji, kalau mahasiswa yang haji yang dananya pas-pasan, ya, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, ya, dengan modal, ya, tawakal dan modal yang pas-pasan, ya, yang cukup saja sampai ke Madinah, sisanya gimana? Sampai ke Mekah, sisanya gimana? Puasa, alhamdulillah. Dan biasa kalau mahasiswa, anak muda, ya, puasa, alhamdulillah. Kau sekalian, ada beberapa pelajaran. Pertama, ya, tadi 7 bab. Adapun perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tamatta'a. Apa maksud tamattu dari Abdullah bin Umar ini? Apakah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamattu? Apa yang kita tarjihkan selama ini? Beliau adalah qiran, ya, bukan tamattu. Tapi apa yang beliau katakan tamattu, ya? Di sini dikatakan tamattu karena beliau menggabungkan haji dan umrah, ya, di satu waktu, ya, di satu safar. Jadi menggabungkan haji dan umrah di satu safar. Walaupun, ya, ada perbedaannya dengan haji tamattu, ya, qiran ada perbedaannya dengan haji tamattu. Karena kalau haji tamattu umrah dulu selesai lalu tahallul, nanti datang waktu haji. Adapun orang yang qiran, maka umrah lalu bertahan terus, tidak langsung tahallul, nanti waktu haji, ya, sampai datangnya waktu haji. Tapi tetap juga berada di waktu yang satu. Dalam artian dia tidak seperti ifrad, karena orang yang ifrad itu haji saja dan suatu saat dia masih butuhkan dalam perjalanan yang lain untuk umrah, ya. Maka dari sini satu sisi makna tamattu yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar ini tamattu dari sisi bahasa, ya, bukan dari sisi
makna tamattu menurut istilah fikihnya ya. Karena tamattu dari sisi bahasa artinya yang bersenang-senang ya. Tamatta'a artinya yang bersenang-senang. Karena dia relatif lebih mudah ya. Fi hajjatil wada, dalam haji wada ya, di tahun ke-10 Hijriah. Ini kejadian di tahun ke-10 Hijriah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah beliau tidak pernah berhaji kecuali di tahun ini, tahun ke-10 Hijriah. Ini haji beliau setelah hijrah yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Maka diistilahkan dengan haji wada ya, haji wada, karena beliau juga di haji ini memberikan isyarat kepada para sahabat, la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Boleh jadi setelah tahun ini saya tidak ketemu lagi kalian ya, boleh jadi setelah tahun ini saya tidak ketemu lagi kalian. Itu beliau katakan di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Apakah beliau wafat di bulan itu? Tidak. Kapan beliau wafat? Nanti 3 bulan setelah itu, Rabiul Awal. Tapi apa yang beliau katakan, isyaratkan sudah betul. Karena beliau tidak mengatakan la'alli la'alqakum ba'da syahri hada. Ya, beliau tidak mengatakan boleh jadi saya tidak ketemu kalian setelah bulan ini. Tapi beliau mengatakan ba'da ami hada, setelah tahun ini, karena tahun depannya kaum muslimin tetap berhaji di tahun ke-11, namun tidak lagi ditemani, tidak lagi dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahda, dan beliau berhadi. Ini menegaskan bahawa beliau tidak ifrat ya. Tinggal ada 2 kemungkinan, apakah beliau tamattu atau beliau qiran ya. Adapun untuk ifrat sudah tidak ada kemungkinan, karena di sini ada kata-kata wa ahda, beliau menyembelih hadi. Lalu beliau membawa fasaqa. Inilah kenapa sampai beliau qiran ya, tidak tamattu, karena beliau membawa sejak di kota Madinah ya, dari Dzulhulaifah hewan sembelihan beliau. Berapa? Ya. Terus ya. Beliau membawa waktu itu 64 dari unta ya, badanah ya, 64 dari unta beliau bawa untuk nanti disembelih. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ihlal dengan umrah summa bil hajj. Ya. Fatamatta'an nas. Jadi ihlalnya beliau yang betul adalah qiran ya. Maka beliau mengatakan apa? Labbaik Allahumma hajjah wa umrah. Umrah wa hajjah ya. Digabung. Kalau tamattu labbaik Allahumma umrah. Kalau ifrat labbaik Allahumma hajja ya. Jadi qiran menggabungkan 2 ibadah ini. Kemudian di sini dikatakan fatamatta'an nas ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah ila al hajj. Manusia pada mengikut fakana minan nasi man ahda fasaqal hadi. Maka di antara sahabat terbagi 2. Ada sahabat yang juga membawa hewan sembelihan. Maka mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap qiran. Adapun yang tidak membawa, maka nanti disampaikan oleh Nabi SAW ya. Falamma qadima Nabi SAW Makkah qala linnas, beliau katakan kepada manusia, kepada sahabat, man kana minkum ahda fa innahu la yahillu li syai'in haruma minhu ala hatta yaqdi hajjahu. Siapa yang hajinya qiran, maka tetap berada dalam keadaannya, tidak boleh dia membatalkan ihramnya sampai selesai ibadah hajinya. Maksudnya ini untuk qiran ya, jadi setelah selesai tawaf tetap dalam keadaannya sampai datangnya masuk waktu haji. Wa man lam yakum minkum ahda, siapa yang tidak membawa hewan sembelian, falyatuf bil bait. Nah, ini tata cara ibadah untuk tamattu. Nah, ini yang disebutkan setelah ini. Ya, beliau mengatakan siapa yang tidak bawa hewan sembelihan, maka bagaimana cara ibadahnya? Ini yang disebutkan cara ibadah orang yang ibadah tamattu.
Falyatuf bil bait. Awal kali yang dilakukan adalah tawaf. Tawaf apa ini? Tawaf umrah ya, atau tawaf qudum, tawaf ziarah. Fa innahu la yahillu li syai'in haruma minhu falyatuf bil bait, dia tawaf di Ka'bah, was Safa wal Marwah. Ya, sekali lagi istilah sa'i. Sa'i itu adalah apa? Dia distilahkan sa'i karena dia berjalan dan ada berjalan cepatnya ya. Tapi dia juga dikatakan dengan tawaf karena keliling juga ke Safa, lalu ke di Safa mulai, lalu ke Marwah, keliling ya, berulang-ulang. Maka dia juga mirip dengan apa? Tawaf. Ya, karena itu kadang disebut juga dengan bahasa tawaf. Lalu setelah itu kata beliau, bis Safa, setelah tawaf di Ka'bah, lalu sa'i di Safa dan Marwah, wal yuqassir, dan hendaknya dia memendekkan rambutnya. Kenapa dikatakan memendekkan rambutnya? Tidak dikatakan wal yahliq, cukur habis, padahal yang afdal cukur habis ya, karena masih ada haji nanti ya, masih ada haji nanti ya. Jadi dia jangan sampai cukur gundul ya, karena sisakan juga untuk nanti pada saat ibadah haji. Wal yahlil, setelah itu sudah halal baginya. Tsumma yuhilla bil haji, ya, nanti setelah itu dia ihlal haji lagi. Nanti kalau sudah masuk tanggal 8 Hijriah, tanggal 8 Dzulhijjah ya, maka dia kembali memulai ibadah hajinya. Jadi kalau dia datang sejak awal-awal ya, kalau dia datang sejak bulan Syawal umrah ya, maka ada 2 bulan kurang lebih ya, dia tamattu di kota Makkah. Yang penting dia tidak keluar dari kota Makkah ya. Dia terus di kota Makkah menanti sampai datangnya ibadah haji ya. Faman lam yajid hadiya, maka siapa yang tidak ya, siapa yang mau tamattu tapi tidak bisa, maka puasa 3 hari selama ibadah haji ya, selama hari-hari haji ya, selama hari-hari haji, dan 7 hari setelah pulang ya. Dan ini ini adalah sabda dari Nabi SAW dan juga apa yang Allah katakan dalam Al-Quran ya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Nah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam fil haji wa 7 idza raja'tum tilka 10 kamilah. 3 tambah 7 10 jumlahnya ya. Allah katakan tilka 10 kamilah, itu jumlahnya 10 ya. 7 hari kalau sudah pulang ya ke kampung kita atau ke negeri kita. Dan ini ulama kita mengatakan tidak harus berturut-turut ya. Jadi tergantung kapan waktu dia mudah baginya untuk mengerjakannya. Fatafa hina qadima Makkah. Adapun Nabi kita, itu tadi arahan beliau kepada orang yang mau tamattu. Adapun Nabi kita, bagaimana tata cara ibadah haji beliau? Beliau tawaf ketika masuk ke kota Mekah, dan wastalamar rukna, dan pertama kali yang dilakukan khusus sekalian bagi orang yang mengerjakan ibadah umrah adalah istilam rukun ya, memegang atau mulai dengan memegang Hajar Aswad ya. Rukun itu semua sebenarnya, Ka'bah itu yang 4 ya, yang berbentuk kubus itu setiap ujungnya, setiap bagian itu dinamakan rukun ya. Rukun itu sebenarnya artinya tiang ya. Rukun Islam apa itu? Tiang Islam ya. Jadi rukun ini. Tapi ada yang dinamakan rukun Yamani ya, rukun Syami. Lalu Hajar Aswad juga dari sisi bahasa dikatakan rukun ya. Jadi jangan fahami rukun sini rukun Yamani, tapi yang maksudkan adalah Hajar Aswad. Rukun yang di tempat itu ada Hajar Aswad. Jadi dimulai dengan itu ya. Wastalam, apa makna istilam? Dipegang ya.
Istilam artinya disentuh. Sebenarnya yang paling afdal adalah dicium. Kalau tidak bisa dicium, maka kita pegang, ya, karena kadang tinggal sedikit tapi tidak bisa kita cium, tapi tangan kita bisa menjangkau, maka kita jangkau dengan tangan kita Hajar Aswad itu, lalu tangan kita cium. Kalau tidak bisa, maka bisa dengan tongkat. Kalau kita punya tongkat panjang, tongkat kita menyentuh Hajar Aswad, lalu kita cium, ya. Kalau tidak bisa, kita isyaratkan saja, ya, kita isyarat. Itu cara memulai kita tawaf. Tsumma khabba, ya, untuk tawaf kudum di antara sunnah, ini khusus untuk tawaf kudum, ya. Tawaf ziarah, tawaf umrah adalah 3 putaran pertama itu kita khabba, ya, atau rambal, ya. Kita jalan cepat. Tidak lari, tapi jalan cepat. Dan dengan langkah-langkah yang pendek, ya. Tapi cepat jalan kita. Makanya kalau memungkinkan, ya, ini selalu dalam haji jika memungkinkan, ya, karena banyak keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal yang ideal. Jadi usahakan kita bisa 3 putaran pertama relatif yang lebih cepat dibandingkan 4 putaran yang tersisa. Tidak lari, ya. Ini untuk membedakan nanti antara tawaf dengan sa'i. Karena sa'i ada waktu di mana kita lari secepat-cepatnya, khusus bagi laki-laki, yaitu antara tanda hijau, ya, nanti di sa'i itu ada, ya, antara Safa dan Marwah ada jarak yang ditandai dengan lampu hijau, ya, dan juga warna hijau. Antara di situ kita lari secepat-cepatnya. Untuk laki-laki, ya, untuk wanita tidak. Itu lari, ya, lari secepat-cepatnya. Adapun untuk tawaf tidak ada sunnah lari, ya. Kita kadang lihat ada orang lari-lari pada waktu tawaf, itu tidak disunnahkan, ya. Yang disunnahkan cuma jalan cepat, itu pun cuma tawaf kudum saja, dan di 3 lintasan pertama saja, atau di 3 putaran pertama saja. Kemudian di antara sunnah juga adalah berjalan di 4 yang sisa. Kemudian farakaah, beliau rukuk, ya. Ini setelah selesai tawaf, beliau melaksanakan solat 2 rakaat, ya, solat 2 rakaat di Ka'bah, artinya di Masjid Haram, di Maqam Ibrahim, indal Maqam Ibrahim, ya. Ulama kita menjelaskan maksudnya di belakang Maqam Ibrahim, ya. Kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Jadi paling ideal itu kita solat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika selesai membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail alaihi wassalam. Dan kalau antum lihat sekarang, ya, di Ka'bah itu Maqam Ibrahim dia sepi atau padat, ya, dia juga bagian daripada lintasan orang yang bertawaf. Karena itu boleh dikata melaksanakan sunnah ini hari ini sangat sulit. Oleh karenanya ulama kita mengatakan dia harus langsung di belakang Maqam Ibrahim, bisa juga di bagian-bagian belakangnya walaupun beberapa saf setelahnya. Bahkan ulama kita mengatakan selama di Masjidil Haram, ya, selama di Masjidil Haram. Jadi bisa kita cari tempat yang aman. Karena kalau kita mau sholat, ya, dipaksakan di situ, maka kita akan disibukkan dengan menahan, ya, orang-orang yang lewat, ya. Apatah lagi difahami oleh banyak ulama kita atau sebagian ulama kita, tidak boleh kita atau tidak berhak kita melarang orang yang lewat pada saat kita berada di Masjidil Haram, ya, karena memang sudah begitu kepadatannya, ya. Walaupun, ya, pada hakikatnya tidak ada hadis juga yang menyebutkan seperti itu, ya. Tapi intinya kita akan terganggu kalau kita terlalu dekat dengan Maqam Ibrahim, ya. Namun kemudian, ya, suatu waktu, ya, dan ini bisa saja, ya, dulu di masa-masa kami, ya, itu ada saja waktu-waktu di mana para mahasiswa
mencari waktu yang paling tepat untuk berumrah, sehingga kita bisa mencium Hajar Aswad dengan tenang tanpa saingan yang berarti, ya. Kita bisa melaksanakan semua sunnah-sunnah ini, ya. Sebagaimana kita juga ada waktu-waktu di mana kita bisa masuk raudhah dan kita cari orang-orang, tidak ada yang kita lihat kecuali beberapa orang saja, ya. Itu dulu, ya. Mungkin masih jarang orang umrah waktu itu, ya. Hari ini subhanallah, masya Allah, ya. Orang-orang begitu ramai dan mungkin tidak ada lagi waktu itu. Tapi bisa saja, ya. Karena kemarin waktu masa corona ada juga orang yang haji dengan jumlah yang terbatas, ya. Itu bisa saja, ya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, ya. Artinya kita tetap selalu niat sunnah yang paling ideal. Kalau tidak, maka Allah akan mencatat pahalanya. Kemudian juga setelah itu disebutkan di sini adalah Nabi kita SAW, ya, beliau salat 2 rakaat, ya, salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Rakaat yang pertama, walaupun tidak disebutkan di sini, tapi riwayat yang lain disebutkan beliau membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua beliau membaca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian beliau pergi ke Safa dan Marwah, ke Safa, memulai di Safa, lalu beliau sa'i sebanyak 7 putaran. 7 putaran itu adalah maknanya dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Dimulai dengan Safa dan nanti akan berakhir di Marwah pada kali ke-7, pada putaran ke-7. Kemudian beliau tidak bertahallul karena beliau qiran, dan beliau sampai nanti pada waktu haji. Ketika beliau sudah haji, beliau nahara hadiyahu, beliau menyembelih hewan sembelihannya di tanggal 10. Ini namanya 10 Zulhijjah, Yaumu An-Nahr, ya, hari untuk menyembelih. Nanti di situ disembelih. Jadi yang menyembelih itu bagi orang yang tidak haji seperti kita, udhiyah umpama tanggal 10 dan juga hari setelahnya, dan juga bagi orang yang berhaji yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Adapun haji ifrad tidak ada kewajiban, keharusan untuk itu. Kemudian afadah, ya, lalu beliau tawaf ifadah. Inilah tawaf yang merupakan rukun haji, ya. Tawaf yang paling penting, tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Kemudian beliau tahallul dari segala sesuatu. Inilah tahallul yang kedua, ya, tahallul yang terakhir, ya, tahallul yang sempurna, ya. Tidak ada tahallul kedua, ya. Kalau orang yang qiran dan ifrad, tahallul pertama dan terakhir, ya, sekaligus tahallulnya. Beda dengan tahallul orang yang tamattu. Lalu para sahabat juga melakukan yang seperti itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan haji qiran. Ya, jadi di sini hadis ini menjelaskan tentang 2 jenis haji. Pertama, tata cara untuk tamattu, dan tata cara bagi qiran yang dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini dulu. Waktu lewat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, ya, untuk tawaf, ya, di Ka'bah, berziarah ke Ka'bah dan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا يا